Kami dari kelompok 1 akan menunjukkan pengujian modul 5 yaitu distribusi butiran tanah. Peralatan yang dibutuhkan adalah satu set saringan dengan ukuran standar, timbangan dengan ketelitian 0,01 gram, kuas, sieve shaker, stopwatch, oven, lap atau kanebo, dan cawan. Lanjut ke prosedur pengujian. Sebelumnya saringan dibersihkan dan dicuci terlebih dahulu. Lalu untuk sampelnya adalah sampel yang kering di oven selama 24 jam dengan suhu 110 derajat Celcius. Selanjutnya saringan dan pen yang sudah bersih ditimbang beratnya. Kemudian saringan tadi disusun menurut nomor saringan, ukuran lubang yang paling besar disimpan di paling atas. Ambil sampel tanah yang telah dikeringkan dan ditumbuk seberat 100 gram, lalu dimasukkan ke dalam saringan teratas dan kemudian ditutup. Simpan saringan yang sudah tersusun, lalu diberi goncangan dengan bantuan sieve shaker selama kurang dari 15 menit. Lalu diamkan selama 3 menit agar debu-debu mengendap. Timbang kembali masing-masing saringan yang telah berisi sampel tanah. Selanjutnya adalah pengujian hidrometer. Peralatan yang dibutuhkan adalah hidrometer tipe ASTM 152H dan tabung gelas ukuran volume 1000 cc, stopwatch, mixer dan mangkoknya, timbangan dengan ketelitian 0,01 gram, aquades. Siapkan sampel tanah kering yang telah ditumbuk dan lolos saringan nomor 10 seberat 50 gram. Siapkan sodium heksametaposfat bubuk seberat 10 gram. Larutkan sodium heksametaposfat ke dalam 250 ml aquades, kocok hingga larut. Tambahkan 50 gram sampel tanah kering yang telah ditumbuk ke dalam larutan sodium heksametaposfat, kocok hingga tercampur. Pindahkan campuran tersebut ke dalam gelas untuk dimixer ke dalam mesin mixer hidrometer lalu mixer selama 15 menit. Pindahkan campuran tersebut ke dalam gelas ukur 1000 ml dan tambah air aquades hingga volumenya 1000 ml. Siapkan sebuah gelas ukur 1000 ml lagi dan isi aquades sampai penuh. Hidrometer dimasukkan dalam tabung yang berisi aquades dan dibaca koreksi terhadap 0. Tabung yang berisi larutan tanah dikocok selama 30 detik, lalu hidrometer dimasukkan. Pembacaan dilakukan pada menit ke 0,25, 0,5, 1, dan seterusnya. Temperatur juga diukur pada setelah pembacaan. Selanjutnya yaitu pengolahan data. Kita mengolah data yang uji saringan terlebih dahulu. Berat saringan dan berat saringan plus tanah itu didapatkan dari hasil pengujian. Untuk mendapatkan berat tertahannya, kita bisa dicari dengan mengurangi berat tanah plus saringan dikurangi berat saringan. Lalu dijumlahkan berat tertahannya. Selanjutnya untuk mencari nilai kumulatif yaitu dengan cara jumlah berat tertahan dikurangi dengan berat tertahan di saringan nomor 4. Untuk mencari nilai kumulatif selanjutnya bisa dicari dengan cara nilai kumulatif sebelumnya dikurangi dengan berat tertahan di saringan nomor 10. Begitu juga selanjutnya. Lalu dijumlahkan semua nilai kumulatifnya. Untuk mencari persen lolos kita bisa didapatkan dengan nilai kumulatif dibagi dengan jumlah berat tertahan dikalikan dengan 100%. Lalu untuk mencari RC kita bisa mendapatkannya dengan mengurangi RA dikurangi C0 dikurangi CT. Untuk mencari persen finer kita bisa mendapatkannya dengan cara RC dikali dengan A dibagikan dengan WS dikalikan 100. Lalu untuk mencari hidrometer correction only for meniscus bisa didapatkan dengan cara RA ditambahkan dengan meniscus correction. Untuk mencari L-nya bisa kita dapatkan dari tabel berikut dengan melihat hidrometer correction only for meniscusnya berapa.
Untuk mencari diameternya, kita bisa mendapatkannya dengan cara K dikalikan dengan L dibagi dengan waktu dipangkatkan dengan 0,5. Lalu berikut adalah grafik uji analisis saringan dan hidrometer dari perbandingan persen lolos dan diameter. Untuk grafik biru adalah uji analisis saringan dan grafik oranye adalah uji hidrometer. Selanjutnya adalah menghitung persentase gravel, sand, silt, dan clay. Untuk menghitung persentase gravel, kita bisa dapatkannya dengan cara 100 dikurangi dengan persen lolos di saringan nomor 10. Untuk mencari persentase sand, kita bisa mendapatkannya dari 100 dikurangi persen lolos di saringan nomor 100 dikurangi persentase gravel. Lalu untuk mencari persentase clay, kita bisa dapatkannya dari hasil nilai rata-rata persen lolos di menit 90 sampai 1440. Lalu terakhir untuk mencari persentase silt, kita bisa mendapatkannya dengan cara 100 dikurangi jumlah persentase gravel, sand, dan clay. Dilihat dari persentase yang didapatkan, soil type tanah berdasarkan hasil pengujian adalah clayey, gravelly, sand. Sekian pengujian distribusi butiran tanah dari kelompok 1, semoga dapat bermanfaat dan terima kasih.